Halo guys, balik lagi dengan Cookless Hobby. Dan untuk video kali ini, saya akan unboxing dan review untuk Nendoroid Trinissima yang Touring version. Dan Trinissima ini adalah karakter dari Eurocam atau Netback Cam. Ini adalah figur pertama dari Eurocam ya. Dan ini menurut saya juga keren banget karena dia ada skuternya. Kita lihat sama-sama figurnya Reed seperti apa. Let's go! Oke, seperti biasa, kita mulai dulu dari boxnya. Jadi bisa kelihatannya dari boxnya sendiri, ini agak lebar dibandingin dengan Nendoroid yang biasanya. Karena memang parts yang didapat dari Nendoroid Trinissima yang Touring version ini, menurut saya lumayan banyak. Tapi walaupun banyak, menurut saya itu bagus. Ya, jadi jika kalian tidak tahu, Trinissima ini adalah karakter dari Eurocam. Jadi Eurocam ini tentang camping ya. Jadi bener-bener anime itu laid back banget, bener-bener santai banget, dan saya suka ya nontonnya, kayak bener-bener peaceful banget gitu loh. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk banyak banget ya untuk parts yang dapat, bisa lihat di sini. Sekarang kita mulai dulu dari instructionnya, dan ini jujur aja mungkin dari semua Nendoroid ini instruction yang paling terpanjang yang saya pernah lihat ya, karena memang saya ngerti karena ini partsnya banyak sekali, tapi lucu aja lihat handling instruction ini bener-bener banyak gitu loh. Tapi walaupun banyak partsnya dijelasin dengan bagus sekali dan detail, jadi nggak akan kesulitan juga pas pasang parts-parts yang ada di dalam figur ini ya. Oke, sekarang kita mau lihat dulu dari artikulasi dari figur si Rin ini. Dan untuk artikulasi sendiri lumayan standar Nendoroid ya, agak terbatas, terutama ini ya, untuk tangan dan kakinya tidak ada extra joints. Dan kita bisa lihat di sini, saya akan kasih lihat untuk kepalanya ini scarfnya bisa dicabut ya, jadi ini tidak nempel sama bagian badan ataupun bagian kepalanya. Ada spot untuk pasang scarfnya seperti ini ya. Pasangnya juga gampang. Ya, seperti itu pasangnya. Dan kita mau lihat untuk figurnya langsung ya. Seperti biasa kebanyakan Nendoroid, menurut saya ini sculpting dan paintingnya sudah sangat bagus, warnanya juga bagus, dan kemiripan dengan karakter Rin dari Eurocam seri pun menurut saya ini juga udah bagus ya. Dan fitur yang menurut saya menarik dari secara looks adalah mungkin scarf ya. Menurut saya scarf ini bagus banget. Dan ekspresi yang didapat dari face partnya Rin ini juga bagus ya. Nanti kita akan lihat face part dia ada dua lagi yang lain. Ya, ini yang dengan helmnya ya. Jadi karena dia naik skuter, kita dapat face part yang dengan helm ya. Mungkin head part lebih tepatnya disebutnya. Bisa dibuka seperti ini dan bisa diganti face partnya dengan yang lain ya. Tapi untuk rambutnya itu menempel di helmnya ya, yang untuk fringe-nya dia. Tapi untuk face partnya bisa diganti dengan face part yang lain ya. Ya, seperti ini bisa dilepas untuk kaca helmnya. Dan kita mau lihat dulu untuk face part ini juga lucu ya. Ini di episode 5 kalau nggak salah, di season 1. Ada ekspresi mukanya Rin seperti ini ya, pas lagi naik skuternya dia. Dan untuk helmnya sendiri, ini helmnya juga bagus dari segi looksnya. Jadi untuk head part dan face partnya yang ini menurut saya udah bagus ya. Ya, sekarang face part yang terakhir, itu dia lagi makan. Dan ini juga lucu ya menurut saya ya, karena dia akan ada part dimana dia makan ini ya, bannya dia ya. Ini ada dua text plate. Yang pertama ini adalah social media text plate kalau nggak salah namanya ya. Jadi seperti kalau kalian nonton animenya, kalian ngerti referensinya text plate ini dari mana ya. Dan ini yang satu lagi ya, untuk sama skuternya dipasangnya ceritanya. Nah, ini untuk leg partnya ya. Jadi ini untuk mendudukkan rinnya ke skuternya. Jadi nggak bisa pakai berdiri tadi, mesti ganti dengan lower part yang ini ya. Bisa lihat ada spotnya untuk diduduk ke skuternya.
Dan ini tangannya ya. Ini untuk arm part first pair-nya ya. Ini menurut saya juga oke. Bisa dipakai untuk beberapa pose ya. Yang ini dipakai untuk pas dia duduk di skuter. Jadi walaupun bisa dipakai untuk yang lain, tapi untuk duduknya skuter perlu pakai yang ini ya. Dan ini tambahan dua hand part-nya. Satu bisa buat pegang handphone, satu bisa buat pegang penggorengannya ya. Nah ini untuk juicy press bun ya kalau nggak salah. Ini ada penggorengannya dia dan ada bannya juga. Ini juga kalian lihat juga bagus ya untuk dari sculpting makanannya. Dan ini tangannya yang megang garpu dan ada bannya yang tadi bisa kelihatan kan sudah terpotong. Potongannya di garpu yang ini. Ini untuk handphonenya si Rin ya. Nah, ini kita mau lihat dari skuternya ya. Untuk skuternya sendiri, dari segi warna pun saya udah suka ya, karena saya lihat dari animenya. Dan dari figur ini menurut saya sculpting dan warnanya juga bagus banget. Saya suka sekali dengan skuternya Sirin ini ya, menurut saya bagus. Ada beberapa aksesoris yang datang bersama dengan skuter ini ya, karena kelihatannya masih plain. Ini yang pertama, ini cam supplies dia ya, bisa ditaruh di bagian belakang skuter. Nanti saya akan kasih lihat di pose. Ini juga bagus ya untuk cam supply-nya. Kalau yang bonus dari limited Kusma Company dapat kayak seperti ini ya, kayu ya, cuman saya nggak beli yang itu. Jadi bisa lihat itu untuk remnya dan spionnya. Dan ini untuk stand ke base-nya, dan ini tempat duduknya ya. Maaf jika ada beberapa jump cuts and editing di video ini, karena ini partsnya banyak, jadi videonya saya juga nggak mau terlalu lama ya. Jadi jika ada banyak editing, mohon dimaafkan. Ini untuk stand untuk social media plate-nya, text plate-nya, tapi atasnya putus ya, jadi saya nggak bisa pakai. Mungkin dari kesalahan factory manufacturer, saya juga nggak tahu, cuman saya punya spare juga dari yang lain. Ini bisa lihat tadi ada stand-nya, ini spare joints-nya, dan yang terakhir tentu base-nya. Oke, sekarang kita mau pesain. Saya mau bilang dulu, kalau saya juga beli Mi Light 316 ini ya, mini LED-nya. Ini bisa dipakai ke motornya supaya lampu motornya nyala. Saya akan kasih lihat nanti ya. Tapi yang pertama kita lihat dulu untuk mengganti ini ya, seatnya ya, supaya bisa didudukin Rin mesti diganti. Karena yang tadi lebih untuk pose ya. Dan kita pasang kedua spionnya. Ya, setelah kita pasang spionnya, kita pasang cam supplies-nya ke bagian belakang, ada spotnya di situ. Tinggal di attach saja seperti ini ya. Ya, seperti itu. Ini untuk pasang Mi Light-nya. Untuk roda depannya dicopot seperti ini. Nyalakan Mi Light-nya dengan cara ditekan. Untuk matiin ditarik ya, bagian depannya. Dan dimasukkan ke bagian skuter roda depannya yang seperti ini. Dan dipasang lagi roda depannya. Jadi sangat simple untuk pakai Mi Light-nya ke skuter Sirin-nya. Saya akan kasih lihat seperti apa lampunya. Lumayan jelas ya. Ini lampunya jadi bagus menurut saya ini Mi Light-nya. Nah sekarang kita mau posein Sirin-nya ya, supaya bisa duduk di skuter. Kita akan ganti dengan yang helm ya. Bisa dilihat, bisa dipasang juga untuk scarf-nya ke helmnya ya. Kita perlu ganti kakinya dengan yang posisi duduk ya, supaya bisa duduk di skuternya. Dan kita juga perlu ganti kedua tangannya supaya tangannya bisa pegang handle dari ini ya, setir dari skuternya ya. Ya, seperti itu aja. Lumayan gampang untuk pasangnya. Dan tinggal pasang kepalanya lagi ya. Seperti inilah kira-kira.
untuk rinnya begitu pas dia lagi naik motor ya, looksnya seperti ini. Nanti dipasang seperti ini, tapi untuk lebih gampang menurut saya dipasang dulu badannya dan tangannya, setelah duduk pas dan pegang setirnya baru pasang kepalanya rim. Menurut saya itu jauh lebih gampang. Ini untuk ini standnya dipasang di sini ya. Untuk ke base-nya ada spot di bawah, tinggal dicocokin aja seperti ini dan tinggal di attach ke base-nya dan sudah jadi boxin si rim ini dengan skuternya. Gampang ya. Oke, kita langsung masuk ke size comparison. Yang pertama dengan Nendoroid EMA saya dari Promise Neverland dan dengan Figma RAM saya dari ReZero, dan yang terakhir dengan Banpresto Price Figure Shinobu Kocho. Dan kita mau langsung masuk ke review setelah unboxing ya. Dan menurut saya ini salah satu Nendoroid terbaik yang pernah saya punya, karena kita ngomongin nggak terlalu banyak dari sculptingnya dan paintingnya, karena tadi saya sudah bilang itu bagus. Parts-parts yang didapat menurut saya ini oke banget. Ada motornya terutama yang menurut saya fitur terbaik dari figur Nendoroid Sirin ini. Parts-parts yang didapat juga bagus, ada handphonenya, ada penggorengannya, dan berbagai macam arm dan leg partnya yang dipakai sama Rin ini di figur ini menurut saya bagus. Jadi jika kalian fans dari Eurocam, menurut saya ini Nendoroid salah satu yang highly recommended dan kalian mesti beli. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dan reviewnya. Gimana menurut kalian? Please let me know in the comment what do you think about this figure. Untuk next video, saya belum ada figur untuk di unboxing, jadi saya ada beberapa pilihan, yaitu mungkin saya akan showcase beberapa figur saya lagi, atau saya bisa coba mengambil figur yang sudah saya punya, dan kita melihat bisa pose-pose apa sih, dan parts-parts yang didapat ya. Jadi kita tunggu next videonya ya. See you guys. Bye.